Sabtoyono selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukoharjo yang saya sayangi, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sukoharjo sudah bersedia mendampingi saya dalam pembahasan budaya positif guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Wonosobo. Kemudian alhamdulillah di hari Rabu ini, hari Rabu tanggal 9 November 2022, di sini saya bisa mengimbaskan apa itu budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Namun sebelum saya memasuki pengimbasan, apakah Pak Sabtoyono ada pembukaan lebih dulu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita panjatkan pujian puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pengintasan modul 1.4 budaya positif yang nanti dilakukan oleh Guru Rina Emilia SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, karena kita belum menjadi guru penggerak, maka ini kita harus menggerakkan diri ya untuk bisa menerima apa yang nanti disampaikan oleh Bu Rina ya melalui pembahasan ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita nanti akan yang jelas akan meningkat ya karakter kita, terutama yang mengawali dari nanti pembahasan pada para siswa ya tentang budaya positif ini. Itu harapan saya. Saya demikian. Waktu sebenarnya monggo dengan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabtoyono atas pembukaannya. Baiklah Bapak Ibu, ini acaranya santai mawon nggih. Jadi saya tidak tegang dengan tegang, saya ikut tegang. Baiklah, biar kita tidak tegang. Ini kan sudah jam 11:30. Nah, di sini ada ice breaking yang nanti akan diberikan oleh Pak Nuri Alfaris. Monggo Pak Nuri Alfaris, sebelum kita mulai acaranya kita olahraga dulu. Pemanasan gitu, biar tidak tegang. Diajak, monggo Bapak Ibu, ini tengah-tengah sudah kami kosongi, jadi biar kita ada sedikit ice drinking. Monggo Pak Heru biar langsing. Ya tidak ya Bu ya. Oke. Kita ke situ aja. Supaya kita bisa melingkar aja di sini. Melingkar saja. Sini. Cukup. Bareng aja ya Pak. Iya. Kita bisa melingkar. Sudah, oke. Pertama. Pertama yaitu game konsentrasi yang mudah saja, kita simpel-simpel saja Bapak Ibu. Pertama adalah tangan kanannya bisa saya pinjam tangan kanan, oke. Hadapnya silakan ke atas seperti ini, ke bawah ya, telapaknya di bawah sebelah kanannya. Nah terus kirinya silakan ditempelkan ke teman-teman sebelahnya, ya. Kirinya Pak. Nah sebelahnya ke temannya sebelahnya. Sebelah kirinya ke sebelahnya. Ya gitu, oke. Nyamuk ya. Tepuk nyamuk ya. Kalau saya bilang nih, kalau teman-teman nanti ada bilang nih 1, 2, 3, kalau ada kata-kata bunyi angka 3 silakan berusaha menangkap
Tangkapan seperti ini aja. Jangan dikejar. Contohnya nanti Pak Agus ke sana, wow kayak gini jangan. Silakan nanti. Biasanya yang kiri hanya ke bawah, yang kanan tangkap. Oke, seperti itu. Yang kena nanti kita. Karena berhubung saya yang itu, saya nggak ikut dulu, Pak. Oke, kita dengar yaitu angka 1. Iya, angka 3 silakan tangkap 1, 2, 1. Oh iya. Gak orang sini Dua, anteng 2, 1, 2, coba. 3. Oke, 1, 3. Jangan terlalu tinggi kan. Terlalu sampai, Pak. Ya, terlalu tinggi itu terlalu sampai. 1, 2, 1, 3. Paling anak kita kumpulkan dulu. Nanti angka terus. Ganti lainnya. Baru 2. Sudah ditenang dong, Bu. Ditenang dong. Bagus. Bagus mau dihukum. Iya. Bukan cepet banget duluan ya. Ayo, Bu. Kita enakan sebutkan jarang-jarang seperti ini bagiannya. Kenapa nanti tahu lagu potong bebek? Tahu lah potong bebek masa TV. Nah itu kita ambil nadanya saja. Enggak, kita ambil nadanya saja. Sudah saya dari Trijen, wes. Angka 1, 2, 3. Barang wes barang enak banget. Satu. Kapan sih? Iya 1, 2, 3. Pun. Yang 1. Satu wek ya Bu. Ya, 1 wek. Yang 2 wok-wok. 2 wok-wok. Tiga apa Bu? Tiga aja ini bareng Bu ya. Ya. Jadi tugasnya kalian wik. Contohnya ini. Wes paham oke. Siap sana. Siap. Aja sana video. Ini tak junjungi. Salah 2 menit. Pak
pakai nadanya motor bebek. Iya, cuma kayak gini tuh. Iya. Contohnya, yuk, Mas. Lihat saya. Ini direkam ya Pak? Oke. 1, 2, Enggak, mungkin nggak apa-apa ya, silakan pegang seperti ini. Joran yang bicara karo Pak Faris. Saya gini wes lah, gini. Dah. Jangan pepet ke lagi wes. Penak teman terlalu. Nah, pun. Nih, kita main namanya supir truk. Ya, kalau bilang saya ke kanan silakan Anda ke kiri. Ya enggak, Pak. Kan nyopir kanan enggak ada. Kalau saya bilang ke kanan silakan beloknya ke kiri. Oke. Kalau ke kiri silakan ke kanan. Kalau naik silakan dengan demak. Kalau turun berarti nah, Kalau naik mana itu? naik kayak ini. Kalau saya bilang papasan, Boleh papasan. udah. Kalau turun ya turun. Iya nyopir gini. Kalau papasan silakan pegang. Berarti kan kalau ke kanan kiri kanan. Kalau naik. Nah, kalau turun. Kalau papasan silakan bunyi tet gitu. Oke. Kayaknya saya papasan. Oke. Iya, berarti kalau mesin nyala gitu, oke. Seperti itu kalau bilang kan kurang satu nanti. Berita, ayo. Ayo, kita kompak. Oke, tangannya silakan kompak. Oke, kita nyalakan mesinnya. Mesin main. Belok ke kanan. Tahan. Belok ke kiri. Terus tanjakan. Papasan. Jalan biasa, jalan biasa. Papasan. Terus belok kiri. Belok ini silakan kayak gini saja. Belok kiri. Di tikungan kamu papasan. Tanjakan belok kanan. Ke papasan lagi. Terus. Dan akhirnya alhamdulillah kita sampai. Harus pegangan ya. Pegangan. Itu kita besok harus lebih kompak. Dan saya berikan lah.
Kabehan kan nyaman ya. Terima kasih Pak Faris atas ice creamnya yang luar biasa. Baiklah, bagaimana perasaannya sudah tertawanya gitu. Baiklah, ini ada waktu saya 10 menit nanti setelah sholat dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan jam 1. Baiklah, Bapak izin memulai. Di sini adalah pengimbasan modul budaya positif oleh saya Rina Emilia, CGB Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Salam dan bahagia. Apakah makna budaya positif? Saya yakin bahwa dan ibu guru semua sudah mengetahui apa itu budaya positif. Kalau di dalam biasa yang kita ketahui apa sih budaya positif itu? Mungkin Bu Fitri, budaya positif itu seperti apa? Budaya yang baik. Mungkin ada yang lain? Nah, di sini apa contoh penerapannya positif? Penerapan positif yang telah kita terapkan, budaya positif apa yang telah kita terapkan? Biasanya kita menerapkan berangkat sekolah tepat waktu gitu nggih. Masuk kelas tepat waktu juga, ada tugas dikumpulkan tepat waktu juga, itu mungkin budaya positif yang biasa kita terapkan. Begitu. Selanjutnya budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigmanya. Biasanya kita menganggap kalau disiplin itu adalah dengan peraturan gitu, atau dengan hukuman. Kita mau anak itu disiplin karena kita mau ada hukuman gitu biar anak itu disiplin. Itu ya, itu paradigma yang lama atau paradigmanya kita kenal dengan paradigma kolonial. Kalau anak itu disiplinnya adalah sudah disiplin, berarti kalau mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku maka kita menekankan dengan adanya hukuman gitu. Misalnya ada anak yang terlambat, ya silakan kamu lari 10 kali keliling lapangan begitu. Biasanya begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Yang kedua adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Kemudian di situ ada budi pekerti. Jadi ditanamkan budi pekerti. Kemudian tugas guru di sini adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita sebagai guru itu tugas kita adalah menuntun. Guru itu diibaratkan petani, anak diibaratkan biji jagung. Kenapa kita diibaratkan petani? Karena kita itu menanam biji jagung, itu pasti akan tumbuh menjadi jagung, gitu. Jagung itu apakah akan berbuah baik atau tidak itu tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Kalau kita dirawat, dikasih pupuk dengan yang baik, maka akan menghasilkan benih jagung yang luar biasa atau yang bagus. Tapi kalau kita tidak merawatnya, saya yakin akan mati begitu. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah kodrat atau bawaan anak dari lahir atau dari keluarga. Kemudian kodrat zaman itu pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Kalau misalnya di sini adalah tentang penggunaan HP, maka di sini karena kemarin juga ada dari pengawas juga mengatakan bahwa HP tidak boleh dilarang gitu, tapi kan karena ada sebagian anak juga kemarin dengan Pak Apri karena anak membawa HP maka terjadi sesuatu begitu, jadi itu juga merupakan ada peraturan di sekolah juga yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan anak membawa HP. Berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi kalau pembelajaran yang dulu itu adalah konvensional, anak guru mengajar, anak duduk, guru menjelaskan, dikasih soal begitu. Tapi pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini itu beralih dari belajar yang menyenangkan. Jadi silahkan ada permainan. Jadi kelas rame itu sekarang tidak menjadi hal yang tabu, gitu. Jadi kalau kelas rame kita melakukan pembelajaran, anak lebih senang, itu berarti insya Allah kita sudah berhasil dalam pembelajaran.
Itu untuk filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Teori kontrol ini diberikan atau dipaparkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi menurut kita itu bisa mengontrol murid, padahal sebetulnya siswa itu bisa mengontrol diri mereka sendiri. Selanjutnya ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebetulnya kritik itu tidak akan menguatkan karakter, malah justru kadang kritik itu lebih akan membuat kita terbebani atau merasa saya sudah dikritik, saya nggak mau lagi mengerjakan itu. Itu biasanya ilusi dari kritik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa penguatan positif? Di sini contohnya adalah penghargaan. Jadi ketika siswa diberi penghargaan secara terus-menerus, itu malah menjadi hal yang negatif. Atau ada di dalam teorinya William Glasser itu mengatakan penghargaan itu membunuh karakter. Karena dengan penghargaan terus-menerus, akhirnya ketika anak-anak tidak diberi penghargaan, mereka malah saya nggak mau melakukan ini karena nanti nggak dikasih, atau saya mau melakukan ini nanti karena saya mendapatkan ini. Nah, jadi di situ ada penguatan positif, efektif, bermanfaat itu adalah ilusi. Jadi nanti dari disiplin positif itu sebetulnya kita mau mengambil intrinsik dari anak tersebut. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagian dari kita atau saya sendiri sebagai guru kan biasanya kita memaksa anak. Kita tidak, pada waktu pembelajaran kita kan memaksa anak untuk mengikuti kita, bukan kita mengikuti anak berduit. Itu yang biasa kita lakukan dan itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi sebetulnya itu adalah ilusi bahwa sebetulnya siswa itu sudah bisa memiliki hak sendiri tanpa dipaksa, tapi dengan peraturan-peraturan yang ada yang sudah kita buat gitu. Selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada teori stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori stimulus respon. Bagaimana dengan teori kontrol? Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol di sini adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi menurut teori kontrol mengutamakan kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam stimulus respon itu adalah pola berpikirnya menang kalah, tapi pada teori kontrol yaitu pola berpikirnya adalah menang-menang. Jadi di sini sangat mengutamakan pikiran positif. Selanjutnya, apa itu makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu adalah teori disiplin. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang dimulai dari diri, yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu tidak terbentuk atas dari orang lain atau atas penghargaan atau atas sesuatu hal, tapi muncul dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita. Selanjutnya adalah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori motivasi ini adalah seringnya kita itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah motivasi eksternal ya. Jadi takut karena ada hukuman. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti yang saya utarakan tadi, yaitu karena mendapatkan imbalan. Jadi untuk mendapatkan imbalan itu adalah motivasi eksternal. Nanti kalau saya melakukan ini saya masih dapat hadiah gitu. Nah, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Dan apa itu motivasi internal? Untuk menghargai diri sendiri. Jadi itu dikembalikan kepada diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan motivasi internal. Dan motivasi internal ini menjadi tujuan disiplin positif. Bagaimana untuk menghargai diri sendiri itu dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Budaya positif. Yang paling kecil ruang lingkup budaya positif adalah dimulai dari ruang kelas, yang nantinya akan dibuat menjadi keyakinan kelas seperti itu. Dari peraturan kelas tadi yang sudah disusun bersama oleh satu kelas bersama dengan wali kelasnya, mungkin kemudian akan lebih besar lagi menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan yang positif dan budaya positif. Jadi saya membayangkan apabila nanti kelas-kelas ini memiliki keyakinan kelas dan apabila mereka sudah melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh masing-masing kelas. Gitu. Jadi tanpa kita menghukum, kita mengembalikan sebetulnya keyakinan kelas kalian itu seperti apa. Jadi saya mengharapkan nanti keyakinan kelas dapat terwujud di setiap kelas. Nanti kita bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama dengan wali kelas, bersama dengan guru BK, dan saya yakin disetujui oleh Bapak Wali kelas, Bapak Kepala Sekolah. Ini untuk budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini dikaitkan dengan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini adalah kenapa kita menggunakan helm kalau pakai motor. Alasannya apa Bapak Ibu? Aman, untuk keamanan. Apakah itu ada peraturannya? Ada. Tapi apakah karena kita takut dengan peraturan? Kadang iya. Kadang iya. Nah, ini mengapa ada hukuman, keyakinan kelas dan penghargaan. Ada lagi mengapa kita memiliki peraturan 3M? Karena keamanan juga. Harus pakai masker, tidak saling memberi jarak 1,5 meter dulu ya. Kalau sekarang kita sudah bergerombol. Selanjutnya adalah menggunakan masker. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Kira-kira takut karena ada hukuman gitu. Mengapa kita tiap hari absen tepat waktu?
Aku tidak saya. Nah itu karena ada konsekuensi. Nah begitu. Inilah yang dinamakan dengan motivasi eksternal tadi, bukan dari dalam diri atau motivasi internal. Nah di sini yang menjadi tujuan utama dari disiplin positif adalah menghadirkan motivasi internal dari anak-anak kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau menurut saya keyakinan itu kembali ke kenapa kita dengan yang di atas gitu ya, karena motivasi internal itu dari dalam diri sendiri gitu. Ya, Bu Siti? Iya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas 7A, 7B, dan 7C. Jadi yang belum saya buat untuk kelas 8 dan kelas 9. Nanti akan saya menghubungi wali kelasnya dulu sebelum saya mencoba melakukan keyakinan kelas. Dan di sini memang ada perubahan untuk kelas 7A, 7B, 7C. Ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian saya ingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu memang ada perubahan perilaku gitu. Untuk selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya keyakinan kelas itu adalah apa yang kita memulainya dengan kelas impian. Sebetulnya kelas impian seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Mungkin ada yang berkomentar. Kelas impian, kelas yang lebih baik. Mungkin Pak Agus, kelas impiannya seperti apa Pak? Kelas yang lebih hidup. Kelas yang lebih hidup. Lebih hidupnya seperti apa Pak? Iya, bisa diskusi. Nah, bisa berdiskusi. Kemudian Pak Imam mungkin berprestasi. Ya, tingkat keimanannya bertambah. Pak Faris mungkin ada kelas impian yang diimpikan dengan? Nurut siswanya. Oh, siswanya menurut. Pak Reza? Berprestasi. Kalau berprestasi, di sini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu untuk berprestasi itu masih beberapa di bawah daripada saling menghargai dan saling menghormati. Apalagi saya malah lupa. Bukan menjadi suatu prioritas. Ya, bukan menjadi suatu prioritas, betul sekali Pak Mardi. Jadi di sini prioritas yang utama adalah perilaku positif dari murid, bukan prestasi. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara yang diutamakan adalah akhlak, berakhlak mulia. Nah, itu. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, misalnya seperti harus saling menghargai sesama teman, harus mengucapkan terima kasih ketika sudah meminjam barang orang lain, mengembalikan dengan baik. Nah, itu keyakinan-keyakinan kelasnya berbunyi seperti itu. Atau ketika guru menjelaskan, mendengarkan. Jadi tidak diam sendiri gitu, itu bisa Bapak Ibu nanti diterapkan. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang. Keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jadi misalnya dilarang membuang sampah, diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang. Kalau di bahasa Inggris forbidden gitu ya Pak Dian. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas kenapa tidak terlalu banyak? Karena bisa mudah diingat oleh siswa dan mudah dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas,
semua anak harus berpendapat. Begitu juga dengan gurunya. Dan setelah keyakinan kelas itu terbuat, sama seperti ketika kita membuat 3 dosa besar itu ya. Nah, itu semua anak menandatangani keyakinan kelas. Jadi harus dilaksanakan secara bersama-sama sehingga akan mudah diingat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak paten. Jadi selalu harus dilihat lagi ini sudah terlaksana atau belum. Kalau belum kita ganti lagi mana yang belum terlaksana dan selanjutnya dan seterusnya sampai tingkah laku siswa betul-betul ke arah yang positif dan dari internal mereka sendiri. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa yang di sini ditulis adalah keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi di keyakinan kelas ada kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas yang kita buat adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan kelas yang nanti ditempel di kelas, tertulis besar dan harus dilaksanakan oleh siswa-siswa kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah keselamatan, menghormati orang lain juga. Jadi di sini biasanya memang keyakinan kelas itu berisi saling menghormati orang lain, saling menghormati begitu. Ada kesabaran, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Biasanya anak kalau mau masuk kelas rebutan atau misalnya ini buku bulanan silakan diambil, gua maju semua itu. Nah ini adalah saling menghormati. Gunakan masker. Ini adalah alasan dari kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas, biasanya begitu. Yaitu keselamatan. Nah ini di kelas 7A sampai kelas 7C yang sudah saya coba terapkan. Saya membimbing terlebih dahulu, kemudian anak menempelkan keyakinan kelas yang mau kita buat disetujui. Setelah itu mereka membuat keyakinan kelas. Kebetulan yang sudah tercipta baru 7C, 7A dan 7B belum dibuat, tapi sudah sedang disusun oleh sekretarisnya, tinggal ditempel begitu. Baru yang sudah tempel kelas 7C. Dan saya mohon bantuannya kepada wali kelas untuk mengecek terus sehingga keyakinan kelas bisa dilaksanakan. Dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan yang sudah saya paparkan tadi. Sebetulnya penghargaan itu malah menghukum. Kenapa? Ketika kita memberi penghargaan secara terus-menerus, maka anak tidak akan menjalankan sesuatu itu dari diri mereka sendiri. Justru besok kalau misalnya saya besok kalau melakukan ini pasti nantinya saya dapat ini. Nah ini adalah salah satu ekstrinsik, motivasi ekstrinsik. Penghargaan menghukum. Selanjutnya adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Dan penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Misalnya saya dan Budia sering ngasih saya sesuatu. Ternyata besoknya Budia lupa tidak ngasih sesuatu. Akhirnya saya malah hadiah. Nah itu juga bisa merusak hubungan. Itu adalah penghargaan. Sebetulnya itu tidak malah membuat kita termotivasi secara intrinsik, malahan motivasi yang lain yang nanti akan muncul. Nah di sini ada beberapa tindakan guru. Ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Guru? Bapak dan Ibu? Hukuman. Kenapa hukuman Pak? Karena ini secara fisik ya Pak, fisik dan mental. Karena anak harus nulis berapa kali itu 100 kali. Lari
lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman bukan deh, ini berarti konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Dan ini kemarin juga ada kok tidak mengenakan sepatu, padahal di sini anak suruh telanjang kaki semuanya pol pak. Kalau istirahat semua anak lari-lari nggak pakai sepatu. Tidak bisa disuruh. Nah, betul sekali Bapak Ibu yang tadi disebutkan oleh jenengan. Ada hukuman dan juga ada konsekuensi. Berarti Bapak dan Ibu guru sudah paham sekali dengan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi nanti anak malah cenderung akan menyembunyikan kesalahannya. Umpetan istilah itu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Selanjutnya apa itu konsekuensi? Sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Beda dari hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itu adalah konsekuensi. Tapi hukuman itu muncul secara tiba-tiba atau secara ya sudah kamu lari saja, itu karena tidak ada peraturan, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi karena sudah ada peraturan bersama atau norma-norma yang ada, itu adalah konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival, apa Pak? Ya, survival, bertahan hidup. Cinta kasih atau diterima, ada senang, kebebasan atau penguasaan. Survival itu bertahan hidup. Selanjutnya cinta kasih. Kalau dihubungkan dengan pembelajaran, misalnya di sini ada Ibu Ani itu guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati yang belum menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yaitu Agus. Oh maaf Agus. Beberapa anak datang mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mohon maaf ini tidak saya ganti. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, ini mungkin Ibu Emilia dan muridnya adalah Pak Agus. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, yang pertama, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi kita mencari tahu dulu sebetulnya kebutuhan mendasar yang dibutuhkan si Agus tadi apa. Apabila Agus kemudian ditanya, Agus menjawab dia lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kira-kira kebutuhan apa itu, Bapak Ibu?
bertahan hidup, ya, bertahan hidup atau survival tadi. Kalau misalnya Agus, karena dia senang bermain dengan temannya supaya teman-temannya memperhatikannya, itu berarti kebutuhan apa? Kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Tapi kalau misalnya Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia merasa berkuasa gitu. Selanjutnya, kalau misalnya jawabannya Agus, saya bosan dengan bekal yang ada di rumah yang dibawakan ibunya, kira-kira itu kebutuhan apa? Kebebasan deh, karena ibunya misalnya setiap hari dikasih tempe, terus itu kan tidak bebas, dia inginnya ayam, mungkin seperti itu. Yang terakhir, apabila Agus karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka dia itu juga kebutuhan akan kesemangat. Itu adalah, jadi ketika kita menghadapi anak, misalkan ada anak yang murung sekali di kelas, itu sebaiknya kita mencari dulu kebutuhan apa sebetulnya yang kurang dari anak tersebut. Mungkin saja dari keluarga atau dari dengan temannya atau dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tadi ada survival, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya coba videokan. Ini adalah 5 posisi kontrol Saya bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Untuk memahami posisi kontrol dari kelima, kita simak dulu video. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah posisi penghukum. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian ini contoh dari 5 posisi kontrol yang sangat disarankan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu guru semua pernah di posisi tersebut gitu. Pernah posisi menghukum juga pernah, sebagai posisi pemantau juga pernah. Mungkin malah kita lebih banyak ke posisi penghukum atau teman. Nah ini yang posisi manajer ini adalah posisi yang paling disarankan dalam disiplin positif. Selanjutnya dari posisi kontrol tadi masuk ke restitusi. Posisi kontrol itu adalah salah satunya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seperti Naren tadi dia sama Bu Ani. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak menyalahkan, kita tidak mendikte, tapi anak menciptakan sendiri bagaimana langkah memecahkan masalah tersebut. Jadi nanti akan motivasi internalnya nanti akan muncul karena mereka menemukan cara bagaimana menyelesaikan masalahnya tersebut.
dari posisi restitusi, ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi tidak akan merubah hubungan. Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan restitusi, jadi murid tidak merasa minder, karena biasanya kalau kita melakukan hukuman, anak itu jadi cenderung merasa minder, mau kembali. Misalnya kita memanggilnya kemudian menghukumnya, anak akan kembali ke kelasnya itu jadi takut. Nanti jangan-jangan nanti saya ditertawakan oleh teman dan lain sebagainya. Itu jika kita melakukan restitusi, mereka akan aman-aman saja berada di kelasnya, karena mereka melakukan tindakan intrinsik dari dalam diri mereka sendiri bagaimana untuk bersikap lebih baik lagi. Itu. Pada restitusi ada 3 tahap restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi dulu. Selanjutnya yang kedua adalah menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Kenapa kita butuh atau perlu keyakinan kelas tadi? Karena kita memerlukan bagaimana kita mengembalikan anak, bagaimana mengingatkan mereka akan mereka yakin tentang apa saja yang mereka sudah buat, apa saja yang sudah kita lakukan bersama. Jadi karena keyakinan kelas itu dibuat bukan karena keinginan saya, tapi karena keinginan oleh semua kelas. Jadi ini akan memudahkan anak, mengembalikan anak kepada keyakinan kelas. Sebetulnya apa sih menghormati itu seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi. Contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Jadi sebelum memasuki segitiga restitusi, biasanya guru itu menelisik dulu. Sebetulnya kebutuhan apa sih yang kenapa anak melakukan seperti itu? Ada alasan-alasan apa? Baru menanyakan ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Diawali dengan kata seperti itu. Setiap orang pasti pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu diawali dengan kata selanjutnya, kata-kata yang lain. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah cara menstabilkan identitas biar anak tidak merasa minder. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi memang harus ada nilai-nilai yang disepakati dulu sebelum kita nanti harus ke restitusi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan dari segitiga restitusi. Selanjutnya ini adalah dari restitusi yang sudah coba diterapkan oleh Bapak dan Ibu Guru di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja. Demikian Pak presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat berterima kasih. Dan apakah ada pertanyaan? Saya sih tanya jawab atau tidak ada? Oke, monggo silakan Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gurunya selaku guru CGP, dan di sini kami merasa teman-teman juga ada pembahasan yang sangat bagus sekali, terutama terkait dengan perubahan paradigma yang lama menjadi yang baru sesuai dengan filosofi kehidupan. Di sini terkait kami di sini sebagai kesiswaan yang tentunya memiliki tanggung jawab penuh terkait berkaitan dengan tata tertib sekolah yang menyeluruh, yang mungkin
setiap sekolah memiliki tata tertib dan kita belum kaji ulang tata tertib di situ masih mengarah yang negatif atau positif mungkin. Kelihatannya masih ke yang pola hukuman. Nah, untuk itu dengan adanya kegiatan seperti ini pencerahan berarti mulai dirubah untuk membuat hal-hal yang awalnya negatif hukuman menjadi hal yang positif tentunya. Itu yang mungkin dalam waktu kami ada kesepakatan tersendiri sekolah untuk mengkaji ulang. Nah, ini kemungkinan yang belum dilaksanakan. Itu aja. Terima kasih sekali Pak Apri atas apresiasinya. Di sini berhubung ada Pak Sabto Yono, saya serahkan karena berhubungan dengan sekolah. Monggo Pak Sabto. Oke, terima kasih kalau sekalian, terima kasih Bu Lina. Tadi tentunya kita sudah hadir tentang hukuman dan restitusi. Selama ini memang yang kita lakukan memang cenderung ke hukum sebagian besar, dan itu memang sudah menjadi zaman kolonial lah kita ya, zaman kolonial sampai sekarang itu memang sudah menjadi membudaya ya, atau membiasa bagi kita. Nah, dengan adanya ya ini kurikulum merdeka ini, semuanya memang dibuat merdeka, baik itu siswa maupun guru di dalam mengajar atau menangani siswa ya, sehingga apa yang telah kita lakukan ya terkait dengan disiplin positif ini ya kita memang harus refleksi tindakan-tindakan kita terhadap siswa yang selama ini kalau siswa mengalami kesalahan atau apa saja lah ya yang membuat siswa itu merasa bersalah, sehingga kita kadang-kadang tidak tahu harus bagaimana kita menghukumnya. Nah, dengan mengetahui ini ya mari kita awali kita tindak lanjuti nantinya dengan peraturan yang telah kita buat yang berupa tata tertib, kemudian ada sanksi hukuman. Sekarang kita ubah sebagai suatu keyakinan ya, bukan menerapkan suatu peraturan yang nantinya siswa menjadi tidak nyaman, tidak merdeka, tapi ini menjadikan siswa itu akan introspeksi, dan itu timbul dari diri siswa sendiri nanti untuk bisa menyadari ya, untuk bisa mengubah sikapnya tentunya ya, sesuai dengan apa tadi yang ada di yang tersebut ya gitu. Saya kira itu Pak Apri, saya kira segini menjadi kesalahan sekolah, bukan kesalahan kesiswaan. Jadi kita semuanya ya, dengan ini kita mari ya itu tadi refleksi ya, bahwa tindakan kita ternyata salah, sehingga nanti untuk evaluasi saja bagi kita nanti monggo yang akan datang ya kita benahi ya untuk terkait dengan diskusi ini. Begitu Bu Rina saya Pak. Terima kasih sekali Pak Sabto. Bagaimana Pak Apri? Sudah puas nih. Apakah dari Bapak Ibu guru yang lain sebelum saya tutup acaranya? Sedikit lagi. Monggo Pak Apri. Banyak juga nggak apa-apa. Ya, melanjutkan kembali terkait dengan jadi untuk perubahan paradigma. Nah, ini untuk yang berperan ya. Kalau tadi kita lihat itu kan tidak hanya satu orang. Kalau selama ini ya bermuara pada satu orang. Nah, dengan adanya tadi yang disampaikan oleh Bu Rina, berarti di sini kan semua warga sekolah, terutama ya Bapak Ibu guru yang langsung terjun dengan peserta didik, ya kami sangat mendukung sekali kalau bisa tercipta seperti itu, sehingga tidak awalnya selalu bermuara pada suatu orang, kalau di sini malah saling mendukung.
misalnya tidak perlu permasalahan dibawa ke wali kelas atau ke kesiswaan, tapi di sini mungkin bisa teratasi terlebih dahulu di selaku guru mapel. Kalau selama ini yang kami amati selalu nanti dilimpahkan ke biasanya ke kesiswaan umumnya. Biasanya ini saya sampaikan aja. Jadi terima kasih kalau sekolah nanti betul-betul menerapkan hal ini, hingga harapannya akan muncul kesadaran tersendiri dari siswa, dari bapak ibu guru. Itu harapan kami. Yang mungkin tapi tetap ada di sini yang quality control ya, yang quality control, ada yang manajemen, tetap ada. Nah, mungkin nanti perlunya yang memahami di sini kan selaku manajemen itu kan tetap ada. Nah, itu tetap ada dukungan dari guru BK, gitu, tetap ada. Kemudian dari kepala sekolah. Ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Apri, apresiasi yang sangat luar biasa. Memang sebetulnya restitusi ini memang dilakukan di kelas Bapak Ibu mengajar masing-masing. Jadi misalkan ada anak yang senangnya tidur atau ada anak yang jalan-jalan senangnya jalan-jalan sendiri, memang itu butuh restitusi. Misalkan saya yakin di kelas Bapak Ibu semua pasti ada siswa yang kadang sedang diajar malah tidur begini. Saya yakin pasti itu ada. Ada yang kadang sangat aktif. Nah, sangat aktif makanya dia tidak bisa duduk, maka duduknya pindah-pindah. Itu juga ada di kelas saya, juga ada. Saya yakin di kelas Bapak Ibu juga ada. Dan itu juga perlu adanya pendampingan. Nah, itulah kenapa di sini ada restitusi. Jadi kita bisa mengembalikan anak dan anak bisa lebih baik lagi. Itu tujuan kita dan saya yakin Bapak dan Ibu guru semua dapat melaksanakannya. Dan kita akan bersama-sama seperti Pak Apri tadi, bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi agar menciptakan anak yang lebih berakhlak mulia nih Pak, sesuai dengan visi SMP 2 Sukoharjo. Berakhlak mulia. Saya yakin setelah berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan. Mungkin dengan adanya proyek profil pelajar Pancasila juga membantu anak untuk lebih menjaga lingkungannya, jadi tidak membuang sampah sembarangan. Ya, karena di proyek profil pelajar Pancasila sekarang tentang sampah Pak, yang koordinatornya adalah Pak Faris. Itu monggo, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, monggo. Terima kasih. Enggak usah. Terima kasih pada pemerintah menyampaikan materi yang sangat menarik menurut saya, sangat menarik terkait dengan mungkin kedisiplinan. Kita dulu pernah baca itu masuk buku judulnya itu dilema disiplin. Jadi disiplin itu juga ternyata memiliki dilema yang sampai ditulis menjadi sebuah buku. Nah, saya tertarik yang tadi Bu yang disampaikan bahwa penghargaan itu justru bisa menghukum ya, memberikan dampak yang negatif ya. Saya itu antara setuju dan tidak setuju sebetulnya. Di satu sisi saya melihat ya bisa jadi ada contoh misalnya ada anak yang sangat kecewa tidak mendapatkan juara. Nah, dia mengharap-harap penghargaan, mengharap-harap prestasi, ketika tidak mendapatkan kejuaraan, terus rasanya dunia mau runtuh gitu kan. Jadi kayaknya terus malas-malas dan sebagainya. Dan ternyata penghargaan itu juga memiliki dampak negatif, mungkin juga ada dampak yang positif. Nah, saya lihat terus, tadi saya perhatikan, terus saya rekam apa yang disampaikan Bu Lina, dan mungkin kita pernah mendengar istilah kalau dulu dalam pembelajaran di sekolah itu ada namanya kontrak belajar ya. Saya memahami itu hampir mirip
hampir ya mirip yang namanya keyakinan kelas itu mirip dengan kontrak belajar. Kontrak belajar seingat saya dulu disampaikan oleh guru dan menjadi kesepakatan bersama antara guru dan murid, termasuk apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Itu menjadi semacam kontrak. Kalau kita bekerja itu ada kontrak kerja, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan konsekuensi yang harus kita terima. Itu mirip, Bu. Saya ingin mengatakan itu mirip, dan mungkin ini ada sedikit penyegaran, ada kajian teorinya yang nulis tadi disampaikan oleh dosen ya, tentang hal yang bagi saya itu suatu hal yang menarik dan baru. Jadi saya memahami dari yang disampaikan gurunya itu bahwa guru di sini memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan suatu kelas yang disebut Pak Agus tadi, kelas yang hidup. Itu ternyata guru punya andil yang besar ya. Kelas yang hidup bisa jalan kelasnya. Jadi saya memahami seperti itu, guru sangat punya peran penting, dan justru dengan hadirnya keyakinan kelas ini akan membantu tugas-tugas dari baik BK maupun kesiswaan. Saya kira sangat terbantu sekali. Jadi jika persoalan atau kasus yang menimpa siswa itu cukup bisa diselesaikan antara guru dan siswa atau antar siswa, itu kita tidak perlu untuk melibatkan orang lain, dalam artian orang tua yang kita undang ke sini. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan secara mudah antar siswa, misalnya siswa berkelahi di dalam kelas pada saat jam pelajaran itu Pak Agus kemarin itu, nah itu bisa diselesaikan antar siswa dan oleh bapak ibu guru. Nah dengan keyakinan kelas ini mungkin anak-anak juga bisa semakin lebih rajin. Tapi saya melihat bahwa siswa-siswa kita yang ini saat ini itu nilai potensinya lebih bagus dibanding mungkin tahun beberapa yang lalu. Itu saya lihat ya, lebih tertib, lebih bisa diatur, bisa tidak hanya 1-2 anak yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian khusus. Ini tuh Bu Rina, tanggapan dari saya. Terima kasih. Siapa yang baru mungkin kita bisa terapkan nanti saat pembelajaran, tidak hanya di kelas 7 ya, ini ada di kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Fardianto. Memang Pak, pada waktu awal saya menerima itu penghargaan kok malah membuat negatif. Itu juga saya juga kaget, kok bisa ya gitu kan. Biasanya penghargaan itu kan lebih memotivasi anak, yang ternyata itu malah menghadirkan motivasi yang eksternal gitu. Dan selanjutnya ada yang tadi kontrak kerja, kontrak belajar. Kalau di keyakinan kelas itu yang membuat itu siswa, bukan dari guru. Kalau mungkin kontrak belajar itu dari guru yang membuat, anak harus ikuti tapi di kesepakatan bersama. Tapi kalau di keyakinan kelas, anak sendiri yang memilih. Ini yang perlu. Jadi itu hanya guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru mendampingi anak sampai terbentuknya keyakinan kelas. Jadi mereka betul-betul meyakini ini yang harus diyakini, yang harus dilaksanakan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, dikembalikan lagi karena mereka yang membuat gitu. Jadi itu lebih mudah gitu Pak. Lebih bertanggung jawab juga. Ini untuk yang dilakukan untuk keyakinan kelas. Dan ada lagi Pak, kemarin saya mencoba di kelas 9 mau membentuk keyakinan kelas. Saya mencoba masuk, wah biasanya saya di kelas 7, di kelas 9 anaknya gede banget. Saya mau mencoba membuat keyakinan kelas, belum saya terapkan. Kelas impian itu sudah ramai semua Pak. Napa niku Bu kelas impian nggih? Sing gurune ampun enggak Bu, ngeten gitu. Itu benar-benar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini dari siswa bukan dari saya. Jadi baik, nanti saya sampaikan. Jadi saya mohon dengan sangat kelasnya dibuat jangan duduk saja, hanya bilang gitu. Itu hanya pesan dari murid kepada
nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, saya bilang gitu. Baik, nanti saya sampaikan kepada Bapak Inge. Kemudian kalau Bapak Ibu guru itu, nek Bapak Ibu guru bawa HP, pegang HP ya saya boleh pegang HP itu bilang oke, saya bilang gitu. Berarti kesepakatan kelasnya bagaimana akhirnya tidak terbentuk Pak, saya pusing itu banyak sekali. Kelas 9 itu banyak sekali komen-komen yang banyak sekali, saya jadi pusing. Kalau kelas 7 kan ini ya oke. Nah, kelas 9 lebih berani berpendapat. Saya yakin Bapak Ibu wali kelas 9 dan dibantu oleh Pak Mardi juga, Pak Apri, saya yakin untuk membentuk keyakinan kelas akan lebih mudah. Kalau saya sendiri, saya bukan guru kelas 9, jadi mungkin dianggap dikesampingkan gitu ya, butuh wali kelas senior atau mulang ya, mungkin begitu. Mungkin itu Pak Mardi. Tanggapan dari saya itu entah saya nggak tahu itu menaikkan papan tulis gitu. Itu kok kesepakatan kok gimana kok 3 kelas bareng-bareng nggak ngisi kasihan Bu Siti dan Bu Rita. Sembilan dia kok kasih bagi banget. Lah itu penting sekali tuh buat keyakinan kelas ya Pak. Pak Taufik sudah setuju katanya gitu. Pak Taufik sudah setuju. Ya Pak Taufik sudah setuju? Belum setuju. Oh belum setuju. Begitu saja. Ada masukan lagi? Saya pikir sudah gitu. Oh ada Pak. Semoga. Mungkin apakah ini pas atau enggak? Oke. Sebenarnya gini, keyakinan keras itu apakah sama halnya dengan fitrah manusia yang sebenarnya itu pada awalnya itu adalah manusia yang baik, kemudian karena seperti itu tak berada kemudian itu saling dari lingkungan gitu Pak. Karena kembalikan ke yang baik itu, tapi dengan cara yang menyadarkan dirinya dengan cara membentuk atau gimana? Saya kepengen apa ya? Pendapatnya gimana itu, apakah sama dengan fitrah manusia kembali kepada manusia yang baik gitu? Kalau menurut filosofi, ini menurut saya nih Pak. Iya. Mungkin nanti ada yang berpendapat. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara memang itu ada kodrat alam. Kodrat alam itu dari kodrat manusia. Kodrat manusia memang seperti yang disampaikan oleh Pak Agus itu memang yang baik, maka akan dikembalikan ke kodrat alam. Dan ada juga kodrat zaman. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan Pak Agus. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Jadi kalau misalnya kita ke kodrat alam terus, kodrat zamannya nanti akan tertinggal. Misalnya berarti kodrat zamannya masuk ke lingkungan itu Pak? Iya seperti itu. Dan keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi yang menurut mereka nanti akan dinyamankan di kelas itu apa saja? Kelas impian yang membuat kalian nyaman di kelas itu apa saja sih? Apakah ada, kan kadang ada anak yang saling bullying itu ya. Jadi tidak ada bulian itu di kelas 7C itu berbunyi tidak saling membuli begitu Pak. Jadi saling menghormati. Mungkin itu atau mungkin belum terpuaskan, mungkin ada yang bisa membantu saya. Atau sudah cukup Pak Agus? Oh sudah cukup sekali. Terima kasih. Cukup puas ya Pak Agus? Ya saya kira sudah paham ya. Oh sudah paham ya, terima kasih. Begitu saja. Apakah sudah saya sambut ya? Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sangat luar biasa sekali, dan semoga sudah paham dan kita nanti bersama-sama untuk menerapkan disiplin positif dari dalam diri kita, kemudian berlanjut berbesar-besar ke dalam sekolah yang nantinya akan menjadi sekolah dengan berdisiplin positif. Begitu Pak Sabto, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.